Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyiduna Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat KPM, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar pembahasan tentang aqaidud diniyah. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas pada pelajaran yang ke-6 di kitab Aqaidud Diniyah jilid kedua. Sebelum kita memulai pembahasan kitab Aqaidud Diniyah ini, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah, yang mana kita khususkan, kita niatkan surat Al-Fatihah ini untuk kebaikan diri kita, orang tua kita, guru-guru kita, terkhusus Pak Ridwan, dan juga lebih terkhusus lagi kita niatkan Al-Fatihah ini untuk pengarang kitab Aqaidud Diniyah. Baiklah, mari kita mulai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wal muslimina amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sahabat KPM, mohon didengar, disimak dengan baik-baik pembahasan kitab Aqaidud Diniyah jilid yang kedua, pelajaran yang ke-6. Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'nal qudrati fi haqqillahi. Apa yang dimaksud dengan kudrat fi haqqillahi, pada haknya Allah Ta'ala. Maksudnya, apa yang dimaksud dengan sifat kudrat, yang mana sifat kudrat ini menjadi salah satu sifat yang wajib adanya di zat Allah. Maknal kudrati, makna daripada sifat kudrat fi haqqillahi, di haknya Allah Ta'ala, huwa yaitu an takidah, hendaknya kita menekadkan annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qadirun, dialah yang berkuasa, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, idza qada, maka apabila menentukan amran, satu perkara, fa innama, maka pasti yaqulu, Allah berkata, lahu, terhadap perkara tersebut, kun fayakun, yaitu dengan kata kun fayakun, atau ketika Allah mengatakan jadilah, maka perkara yang Allah kehendaki, yang Allah tetapkan itu, yang Allah kuasakan itu, dengan kuasanya akan terjadi, akan ada. Kemudian khalaqal khalqa wa a'malahum, khalaqal khalqa, dan Allah menciptakan makhluk, wa a'malahum, dan apa yang diperbuat oleh makhluk tersebut, wa qaddara, dan Allah mengukur, arzaqahum, rizkinya para makhluk tersebut, wa ajalahum, dan ajal-ajalnya makhluk, la yashiddu, tidak akan ada yang luput, an qabdatihi, dari genggaman Allah Ta'ala,
Apa yang tidak akan luput? Maqdurun, suatu hal yang telah Allah tetapkan. Wala ya'zubu, dan tidak akan luput pula an kudratihi, daripada kekuasaannya Allah, daripada semua yang pasti ditentukan kudratihi. Jadi semuanya tidak akan luput daripada kuasanya Allah. Tasariful umuri, apa? Pengelolaan perkara-perkara yang ada di muka bumi ini. La tuhsa, tidak terhitung dan tidak bisa dibatasi. La tuhsa, tidak bisa dibatasi. Maqduratuhu, takdir-takdir yang telah Allah tentukan. Wala tatanaha, dan tidak ada ujungnya, tidak akan ada habisnya. Apa? Maklumatuhu, pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi dan apa yang akan ditakdirkan oleh Allah. Jadi maksud daripada makna kudrat pada haknya Allah Ta'ala ini adalah pada pembahasan kali ini tuh dijelaskan lebih rinci lagi daripada pembahasan yang sebelumnya. Sebenarnya sebelumnya pernah dibahas tentang makna daripada sifat kudrat itu tersendiri. Namun pada pelajaran ke-6 ini lebih rinci lagi pembahasannya, yaitu makna kudrat adalah sesungguhnya Allah berkuasa terhadap apapun yang terjadi di muka bumi ini. Ketika Allah menetapkan, ketika Allah menakdirkan suatu perkara itu akan ada, maka perkara itu akan terjadi, adanya akan terjadi ada sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah menciptakan makhluk dan segala apa yang diperbuat oleh makhluk. Allah mengukur segala rizki-rizkinya, juga ajal-ajal setiap makhluk, dan tidak ada yang luput satu apapun daripada genggaman, daripada kekuasaan yang Allah miliki. Semuanya takdir-takdir yang terjadi itu tidak akan pernah luput daripada kekuasaan yang Allah miliki. Juga daripada segala perkara yang sudah dikuasakan oleh Allah, segala perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah, itu pun tidak akan pernah luput dari kekuasaan Allah. Jadi semua perkara-perkara yang telah terkelola di muka bumi ini, semuanya itu ada pada kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak ada terhitung, tidak akan ada habisnya, tidak akan ada batasnya takdir-takdir yang telah Allah tentukan dan telah Allah batasi, telah Allah lakukan. Jadi maksudnya tidak ada batasan terhadap takdir-takdir yang telah Allah kuasakan. Wala tatanaha, dan tidak akan pernah ada ujungnya pengetahuan perihal apa yang ada di muka bumi ini. Allah pasti mengetahuinya, itu tidak akan pernah ada ujungnya. Baiklah, lanjut kepada makna daripada sifat iradat. Ma maknal iradati fi haqqillah, apa yang dimaksud dengan iradat di haknya Allah Ta'ala. Iradat di sini adalah maksudnya makna daripada iradat yang mana salah satu sifat yang wajib di Allah. Makna iradat fi haqqillahi, pada haknya Allah Ta'ala, huwa, yaitu anak takidah, hendaknya kita menekatkan annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala muridun, yang berkehendak, lil kainati, terhadap semua yang terjadi, terhadap semua yang ada di muka bumi ini. Mudabbirun, dan yang mengurus, yang mengelola, lil haditsati, terhadap segala hal yang baru di muka bumi ini. Wa annahu, dan sesungguhnya la yakunu, tidak akan terbukti, tidak akan ada, kainun, suatu hal yang terjadi, sesuatu yang terjadi, min khairin, entah itu dari suatu hal yang baik, au syarrin, atau sesuatu yang buruk, au naf'in, atau sesuatu yang bermanfaat, au dharrin, atau sesuatu yang bermadarat atau yang membahayakan, illa biqadaiha, kecuali dengan ketentuan Allah, wa masyiatihi, dan kehendak yang Allah miliki. Famasya Allah, maka apa yang Allah kehendaki, karena pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha, dan apa yang tidak dikehendaki Allah, lam yakun, tidak akan pernah terjadi. Maksud daripada iradat ini adalah kita memaknainya dengan bahwa kita menekatkan dalam hati bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang berkehendak terhadap apa yang terjadi di muka bumi ini.
Beliau Allah yang mengurus segala apa yang ada di muka bumi ini. Allah yang mengurus segala makhluk yang telah Allah ciptakan. Dan sesungguhnya tidak akan pernah terjadi suatu hal yang tidak Allah kehendaki satupun. Jadi pasti yang terjadi itu adalah suatu hal yang Allah kehendaki keadaannya, yang Allah kehendaki keberadaannya. Maka kalau Allah kehendaki pasti terjadi, kalau Allah tidak kehendaki hal tersebut tidak akan terjadi sama sekali. Selanjutnya, ma ma'nal ilmi fi haqqillahi, apa yang dimaksud dengan ilmu pada haknya Allah Ta'ala, yaitu maksudnya ilmu yang mana menjadi salah satu sifat yang wajib di Allah. Makna ilmu fi haqqillahi, pada haknya Allah Ta'ala, huwa an na'takida, yaitu hendaknya kita menekadkan dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bikulli syai'in alimin, terhadap sesuatu itu alimun, Allah pasti mengetahuinya. Wa ma ya'zubu, dan tidak akan pernah luput satu apapun an rabbika, daripada Tuhanmu, min misqali dzarrah, daripada suatu hal yang bahkan beratnya atau keberadaannya itu sekecil zarrah, pasti Allah mengetahuinya. Fil ardi, yang ada di muka bumi ini, wala fis sama, dan tidak pula akan luput jadi suatu hal yang sekecil apapun, walaupun hal itu sebesar biji zarrah, Allah pasti mengetahuinya. Wala fis sama, yang ada di langit pun Allah pasti mengetahuinya. Ya'lamu, Allah pasti mengetahui ma yaliju, apa yang masuk fil ardi, ke dalam bumi, wa ma yakhruju, dan apa yang keluar minha, daripada bumi. Jadi Allah pasti mengetahui apa aja yang ada dalam bumi masuk, kemudian apa saja yang keluar daripada bumi. Wa ma yanzilu, dan apa yang turun minas sama, daripada langit, dari langit. Wa ma ya'ruju, dan apa yang kembali atau apa yang naik kembali fiha, ke dalam langit. Wa huwa ma'akum, dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama mereka, selalu bersama makhluk-makhluk Allah, ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna basir, dengan apa yang kalian lakukan, basirun. Wallahu, dan Allah itu pasti mengetahui bima ta'malun, dengan apa yang kalian lakukan, basirun, yang melihat. Pasti Allah melihat apa yang kalian lakukan. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Wa ya'lamu, dan pasti mengetahuinya. Dan pasti mengetahui wa ya'lamu, dan Allah pasti mengetahui as-sirra, rahasia, wal akhfa, dan rahasia yang lebih rahasia lagi. Jadi kalau sirrun itu ada salah satu rahasia, namun kalau akhfa rahasia di balik rahasia. Jadi lebih tersembunyi lagi. Wa ya'lamu, dan Allah pasti mengetahui ma fil barri, apa yang ada di daratan, di muka bumi ini yang ada di daratan, Allah pasti mengetahui. Wal bahri, dan yang ada di dalam laut. Wa ma tasqutu, dan Allah wa ma tasqutu, dan tidak akan ada yang pernah, jadi wa ma tasqutu, tidak akan ada yang jatuh min waraqatin, dari satu helai daun pun, illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahui daun-daun tersebut akan jatuh, atau Allah mengetahui daun-daun tersebut pasti jatuh. Jadi tidak mungkin Allah tidak mengetahui sekecil apapun, bahkan daun yang jatuh pun Allah mengetahuinya. Wala habbatin, dan Allah pun tidak akan tidak akan membiarkan begitu saja biji fil zulumatil ardi, di dalam kegelapannya malam, biji yang sekecil itu Allah pasti mengetahui. Fil zulumatil ardi, di dalam kegelapan malam. Wala rotbin, walaupun biji tersebut basah. Wala yabisin, atau biji tersebut kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali fi kitabim mubin, dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Maksudnya Allah memiliki sifat ilmu ini, kita harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Tidak akan pernah luput satu apapun daripada pengetahuannya Allah, daripada rasa pengetahuannya Allah. Jadi walaupun hal tersebut sekecil biji zarrah itu sangat-sangat kecil, jadi ketika Allah tidak mengetahui
Ketika ada suatu hal yang sangat kecil, Allah pun pasti mengetahuinya, entah itu yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, dan Allah pasti mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, yang keluar dari dalam bumi, kemudian apa yang turun dari langit dan apa yang kembali naik ke langit. Dan Allah pasti membersamai, dan Allah pasti mengetahui bersama kalian dimanapun kalian berada. Bima ta'maluna basir. Jadi Allah pasti mengetahui apa yang kalian lakukan, dan Allah pasti melihat apa yang kalian lakukan, dan pasti Allah mengetahui rahasia-rahasia, entah itu rahasia di balik rahasia, sekecil apapun rahasia, tertutup apapun rahasia, pasti Allah mengetahuinya. Dan Allah mengetahui semua yang ada di muka bumi itu, entah itu di daratan, di lautan, dan semua hal yang mungkin manusia tidak mungkin mengetahuinya, Allah pasti mengetahuinya. Baiklah sahabat KPM, untuk pembahasan kali ini kita tadi telah membahas secara rinci perihal sifat-sifat yang wajib di Allah, yaitu sifat qudrat, iradat, dan ilmu. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhir kalam, nafa'anallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabatil lana fi dinina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.